Menteri PU siapkan perbaikan kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Imbas PHK, ibu-ibu justru sukses dengan batik buatannya. Meski memiliki keterbatasan fisik, pemuda di Kediri sukses menjual miniatur dari bambu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Sela Gina. Inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Menteri Pekerjaan Umum meninjau gedung pemerintah Kediri yang rusak dibakar massa demo. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan gedung yang rusak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo tiba di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Kedatangan menteri ini untuk meninjau kerusakan gedung yang dibakar oleh massa pada akhir Agustus lalu. Menteri PU mengaku kerusakan gedung yang ada di Kediri masuk dalam kategori berat. Nantinya gedung itu akan diratakan dan dibangun ulang kembali. Menteri PU mengaku kerusakan gedung yang ada di Kediri masuk dalam kategori berat. Nantinya gedung itu akan diratakan dan dibangun ulang kembali. Kementerian PU akan mengeluarkan anggaran 115 miliar lebih untuk membangun gedung Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri. Pembangunan itu secepatnya akan dilakukan agar pemerintah dapat memakai fasilitas kembali. Sebagian kita masih rubuhin ya, kantor dewan itu masih kita rubuhkan, kita bangun ulang dari nol. Yang lain ya kalau masih bisa kita rehab, tapi kalau bisa kita rehab kita robohkan. Mana yang cepat aja dan yang terefektif efisien aja. Nah, kita kan bekerja dengan waktu. Pemerintah pusat juga tidak mau memberikan kesan bahwa pemerintah daerah itu nggak punya kantor, nggak bisa memberikan layanan maksimal ke masyarakatnya. Itu. Rencana mulai kapan Pak Menteri nanti Pak? Mulai kapan Pak nanti? Mulai kemarin. Oh, gitu. Sementara itu Bupati Kediri akan melakukan koordinasi dengan anggota DPRD Kediri. Hal itu karena jika pembangunan total, nantinya akan ada penghapusan aset. Sudah kerusakannya berat. Jadi kemungkinan besar akan didemolis, diratakan Pak Menteri arahnya. Jadi dari Kementerian PU diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Nah, kalau penghapusan aset maka akan ada bangun baru. Nah, itu yang kami nanti akan diskusi dengan teman-teman pimpinan DPRD. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum mengaku menghabiskan anggaran 1 triliun lebih untuk melakukan perbaikan gedung di seluruh Indonesia yang dirusak massa demo pada akhir Agustus lalu. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kota Kediri menutup jembatan Semampir selama 2 bulan. Penutupan itu dilakukan untuk melakukan rehabilitasi setelah jembatan mengalami pergerakan konstruksi. Petugas Dinas Perhubungan Kota Kediri ini memasang papan imbauan di kawasan Jembatan Semampir. Imbauan itu terkait pelarangan melintasi di Jembatan Semampir. Penutupan itu dilakukan karena saat ini jembatan mengalami peregangan konstruksi. Oleh sebab itu, petugas akan merehabilitasi jembatan yang membujur di atas Sungai Brantas itu. Sehingga dengan begitu nantinya para pengendara yang melintas dapat terjaga keselamatannya. Kini petugas telah memberikan jalur alternatif untuk kendaraan dan rambu-rambu pengalihan arus. Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional ini ada sebuah kegiatan di mana untuk merehabilitasi jembatan Semampir Kota Kediri, di mana jembatan ini dibangun tahun 92, lalu panjang jembatan 290 meter. Kondisinya saat ini ada lendukan, lalu konstruksinya juga ada peregangan, informasi dari BPJPN, sehingga dipandang perlu untuk saat ini akan dilakukan rehabilitasi.
Penutupan jembatan yang memiliki panjang 290 meter itu dilakukan mulai tanggal 15 September hingga 12 November 2025. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, untuk menekan tingginya harga pangan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggelar pasar murah di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung meninjau kegiatan pasar murah untuk memastikan harga terjangkau bagi warga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pasar murah di kota Surabaya. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok yang dijual benar-benar terjangkau. Menurut Khofifah, pasar murah ini digelar untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern atau pasar tradisional. Langkah itu diambil untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Dalam pasar murah itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan beras, gula, minyak goreng, telur, serta daging ayam. Sementara untuk harganya rata-rata berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 di bawah HET. Jumlah warga Teluk Nibung, Surabaya mengaku senang dengan adanya pasar murah ini. Dengan begitu mereka bisa menghemat uang belanja. Dapat apa aja nih, Bu? Yang beli telur, gula, sama minyak. Kalau beras? Beras, bantuan, Katanya tadi murah-murah Bu harganya, Bu? Ya. Lebih murah dari pasar, Bu ya? Iya. Oke, siap. Biasanya harganya berapa kalau di pasar? Telur 11. Kalau telur 27. Kalau di sini tadi? Ini 22. Ini gula 24, di pasar 16. Murah sini, Mas. Yang mutar kawan-kawan untuk bisa mendekatkan penjangkauan logistik dengan harga murah. Dan namanya juga pasar murah. Jadi dibanding dengan harga di pasar modern maupun pasar tradisional jauh ini lebih murah, terutama untuk beras SPHP. SPHP ini HET-nya 12,5, tapi kita jual 11.000. Untuk beras medium sebetulnya HET-nya sudah 13.500. Di sini kita menjual beras medium SPHP 11.000 per kilo. Jadi 5 kilo 1 kantong 55.000. Kalau gula Food ID itu HET-nya 17,5. Kita menjual 14.000. Kalau minyak kita HET-nya 16, kita jual 13. Telur HET-nya 27. Kita jual 22. Setiap penyelenggaraan pasar murah juga diikuti UMKM agar memberikan manfaat tambahan bagi pelaku usaha lokal. Melalui pasar murah ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap stabilitas harga pangan terjaga dan daya beli masyarakat terus terpelihara. Cilini Adianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sejak 2 pekan terakhir, harga daging ayam terus merangkak naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam membuat penjualan pedagang turun hingga 50%. Sejak 2 pekan terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar kota Kediri terus merangkak naik. Seperti di Pasar Stono Betek, harga daging ayam kini di angka Rp38.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga daging ayam hanya berkisar Rp32.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga daging itu imbas dari mahalnya pakan ayam. Hal itu membuat penjualan pedagang turun hingga 50%. Jika biasanya mampu menjual 60 ekor ayam, kini hanya bisa menjual setengahnya saja. Kemahalan Mas, ayam 37-38 loh. Sebelumnya 34, 33. Itu sejak kapan kira-kira apa sih yang menjadi penyebab mahalnya? Nggak tahu ya, katanya pakannya mahal, terus katanya ambil ke pabrik. Sejak kapan tuh? Ya 2 bulanan. Sementara itu, salah satu pengusaha catering mengeluhkan kenaikan harga daging ayam. Hal itu membuat pengeluaran lebih besar dan keuntungannya menurun. Ini membeli daging kebutuhan untuk apa? Terus ketika
ketika mahal ada pengurangan pembelian nggak sih? Nggak ada, tetap kita jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini. Sementara itu, pedagang memprediksi kenaikan harga daging ayam ini akan terus berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, penyelesaian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Malang terus dikebut. Salah satu dapur SPPG di Kota Malang siap beroperasi dan siap menyediakan 4.500 porsi makan bergizi gratis. Dapur SPPG ini berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 2, Kota Malang. Saat beroperasi nanti, dapur SPPG ini siap menyuplai makan bergizi gratis di kawasan Rampal Celaket dan Samaan, Kota Malang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Slamet Husnan, menyebut hingga saat ini sudah ada 7 dapur SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah tersebut masih di bawah target pemenuhan dapur SPPG sebanyak 85 titik. Kami, pemerintah Kota Malang, ini berproses membentuk Satgas Percepatan MBG yang ada di Kota Malang. Tentu nanti akan kami mitigasi, kami mapping kira-kira titik MBG mana yang didahulukan ataupun lebih cepat operasional. Kemudian sebarannya yang di Kota Malang di mana yang lebih banyak. Tentu kita harus mapping jumlah sekolahan-sekolahan yang ada di Kota Malang, termasuk status ibu menyusui, ibu hamil, dan balita yang non pendidikan formal. Sementara itu, Ketua Yayasan yang mendirikan dapur SPPG ini menjelaskan, dapur ini diperkirakan beroperasi pada akhir bulan ini. Saat beroperasi nanti, 4.500 porsi makan bergizi gratis bisa disuplai ke siswa sekolah dan ibu hamil. Itu kan tergantung dari kepala dapurnya nanti. Tapi kami menyiapkan untuk 4.500 kemampuan tampung 4.500 siswa dan ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Daya tampungnya kita siapkan untuk segitu, tapi kami tergantung kepada kepala dapur, kepala SPPI-nya. Dalam pemenuhan target dapur MBG di Kota Malang, pemerintah daerah melakukan pendampingan karena kerjasama dapur MBG dikerjakan langsung oleh Badan Gizi Nasional bersama pelaku usaha. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Dan saudara, setelah ini kami akan ajak Anda menikmati kuliner sate kulit khas yang ada di Kota Jember. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Selakina, dalam Kompas Kediri. Saudara, sejumlah ibu-ibu korban PHK di Kabupaten Kediri sukses mendirikan usaha batik. Melalui usaha tersebut, mereka kini bisa memperoleh pendapatan tambahan hingga jutaan rupiah. Selepas memasak, para ibu di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, ini mempunyai kesibukan yang menghasilkan. Setiap hari mereka selalu sibuk membatik. Saat para ibu yang bekerja sebagai buruh lepas ini kehilangan pekerjaan. Untuk mengisi waktu luang, mereka pun berinisiatif mendirikan usaha batik. Tidak adanya pengetahuan tentang membatik sempat menjadi kendala saat awal usaha. Namun dengan adanya bantuan pelatihan dari dinas terkait, membuat kemampuan membatik para ibu ini jauh lebih baik. Kini setelah berjalan 1 tahun, puluhan kain batik pun telah dihasilkan. Pendapatan jutaan rupiah pun kini mampu dikantongi para ibu dari usahanya itu. Awal mulanya itu kami itu sebenarnya itu membuat kegiatan untuk lingkungan supaya ibu-ibu muda yang di rumah itu bisa berkreasi, tidak hanya ngomong atau rutinitas setiap hari itu aja. Jadi kami membuat kegiatan supaya ibu-ibu
mudah di sini berkreativitas, khususnya yang di rumah. Menjadi ciri khas batik di sini adalah batik lidah api Dahanapura yang sudah di-launching oleh Bapak Bupati kemarin. Tetapi untuk batik Ardian sendiri itu juga tidak menutup kemungkinan untuk pemesanan lain berupa motif-motif lain selain lidah api, kami siap membuatkan. Harga kain batik karya para ibu tersebut terbilang murah, mulai dari 80 hingga 500 ribu rupiah. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ternak domba dengan konsep modern. Ia membuat bang pakan dengan teknik silase atau fermentasi. Teknik ini mempermudah peternak, tak perlu menyapit rumput setiap hari dan kandang tidak bau lagi. Haryono, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil ternak domba dengan konsep modern. Ia membuat bang pakan untuk memenuhi pasokan makan domba. Bang pakan menggunakan teknik silase atau fermentasi. Pakan ternak yang umumnya hijau-hijauan seperti rumput gajah diawetkan. Prosesnya diawali dengan memotong kecil-kecil rumput, lalu dicampur bekatul dan disimpan di tong khusus tertutup agar terjadi fermentasi alami. Keberadaan bang pakan membuat pasokan pakan ternak selalu terpenuhi meski di musim kemarau. Petani tak perlu repot mencari rumput setiap hari dan tak perlu risau saat harga pakan mahal. Bang pakan juga membuat kondisi kandang selalu bersih dan kesehatan ternak pun terjaga. Sangat hemat sekali karena kalau kita merumput kadang-kadang banyak yang tidak kemakan karena banyak kayunya atau batang-batang yang besar. Dengan metode modern dicoper, rumputnya halus semuanya dan itu bisa termakan semua. Beternak dengan konsep modern tidak menimbulkan bau. Tetangga di sekitar kandang juga tidak terganggu. Ya emang deket sama pemukiman warga gitu. Dari segi bau? Kalau masalah kayak bau itu emang nggak ada bau sama sekali. Sempat heran ini? Ya sempat heran saya sampai tak samperin ke kandang, emang nggak ada bau sama sekali. Biasanya kan kalau pakan biasanya kayak rumput gitu. Kalau di sini enggak sih, kalau pakai pakan selase gitu. Jadi nggak ada bau sama sekali. Haryono merintis ternak domba dengan konsep modern sejak tahun 2020. Awalnya ia punya 3 pasang ekor domba dan kini sudah memiliki ratusan ekor domba dengan omset ratusan juta rupiah per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang pedagang sate ayam di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik, yakni sate kulit ayam bumbu kacang. Seperti namanya, daging sate berasal dari kulit ayam. Inovasi kuliner ini mampu menarik konsumen. Menu sate kulit ayam bumbu kacang tersaji di warung sate di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti namanya, sate ini tidak menggunakan daging, namun memakai kulit ayam bagian dada sebagai bahan utama. Pengolahannya diawali dengan merebus kulit ayam dengan campuran bumbu khusus hingga empuk. Selanjutnya tiriskan dan potong-potong kulit ayam sesuai ukuran. Gunakan bambu untuk tusuk satenya. Pembakaran kulit ayam dilakukan di atas tungku arang sebanyak 2 kali. Selama dibakar, sate kulit ayam disiram bumbu kecap agar harum dan gurih. Sate kulit ayam disajikan dengan olahan bumbu kacang dicampur petis udang, irisan bawang merah, dan jeruk nipis. Cita rasa sate kulit ayam berbeda dengan sate daging ayam dan daging pada umumnya. Sate ini makin enak dinikmati dengan lontong atau nasi. Yuliana, pemilik warung sate kulit ayam, bisa menjual 500 hingga 1000 tusuk sate per hari. Sate kulit itu kita pilih dari bahan yang berkualitas, itu dada, kulit dari dada ayam. Kenapa kita pakai dada ayam? Karena lebih juicy, kulitnya juga lebih tebal, lebih enak dimakan. Kalau sehari itu kita bisa mengumpulkan kulit ayam itu sampai 6-9 kilo.
Sate kulit ayam bumbu kacang banyak diburu pecinta kuliner sate karena gurih, renyah, dan lumer di lidah. Rasanya itu enak, gurih, kenyal, lumer kalau dimakan di mulut, sama dipadukan dengan bumbu kacangnya, dikasih irisan bawang, dikasih irisan jeruk, itu enak. Beda sama daging yang lain. Satu porsi berisi 10 tusuk sate kulit ayam dengan harga Rp22.000. Jika tambah lontong atau nasi, pembeli menambah Rp3.000 saja. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, usai jeda kami ajak Anda melihat proses membuat kerajinan miniatur bambu dari pemuda asal Kediri. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Selakina, dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, meski memiliki keterbatasan fisik, pemuda asal Kabupaten Kediri ini sukses menekuni usaha berbagai macam miniatur berbahan dasar dari bambu. Berkat ketekunan dan keuletannya, ratusan miniaturnya telah terjual hingga pasar internasional. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan Sobirin, perajin miniatur dari Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri ini setiap harinya selalu sibuk dengan memotongi bambu. Namun siapa sangka, di balik ketekunan dalam bekerja setiap harinya, pria 39 tahun ini memiliki keterbatasan dalam berjalan. Meskipun telah divonis kelumpuhan oleh dokter akibat jatuh dari pohon, tidak membuat Sobirin patah semangat dalam berkarya. Berawal dari melihat temannya yang memanfaatkan limbah bambu disulap menjadi miniatur, akhirnya Sobirin mencoba untuk membuatnya sendiri. Pria lulusan SMA tersebut terus mengasah keterampilannya, hingga akhirnya mampu menghasilkan berbagai macam miniatur yang mempunyai nilai jual tinggi. Kini setelah menggeluti 5 tahun, Sobirin mampu menghasilkan berbagai macam miniatur seperti kapal pinisi, tank, dan sepeda. Karena keterbatasan fisik, Sobirin lebih memilih untuk memasarkan produknya melalui media sosial. Berkat ketekunan dan kerja keras, ratusan miniatur karya Sobirin terjual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ekspor ke Inggris dan Taiwan. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi oleh Sobirin dari hasil jualannya. Kalau untuk karya saya, untuk miniatur itu macam-macam. Jadi ya tergantung customer, permintaan customer. Yang sudah saya bikin itu eskavator, tank, terus kren, sama pesawat juga pernah bikin. Selain miniatur kapal pinisi, tahunya dari Google Business. Itu dari Google Business pesan miniatur, itu mau dikirim ke Inggris. Ada juga dari pembeli saya itu ngirim ke Taiwan juga ada. Untuk membuat miniatur, Sobirin memerlukan waktu 3-5 hari tergantung ukuran dan kerumitan. Meski memiliki keterbatasan fisik, hasil karya pemuda berumur 39 tahun tersebut tidak kalah apik dengan yang lainnya.
Sobirin menjual harga miniatur dari harga 100 hingga 600 ribu rupiah tergantung besarnya ukuran. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Selakina, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.